Bismillahirrahmanirrahim. Qaddimu alaikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka wa nashkuruka wa nastaghfiruka wa na'udzubika min adzabika ya dzal jalali wal ikram. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat-sahabat sekalian, agar acara ini barokah, mari sama-sama kita membaca kalimat thayyibah. Saya dulu, baru diikuti oleh hadirin juga para pendengar MKFM, boleh juga mengikuti untuk sama-sama baca kalimat thayyibah sambil memohon kepada Allah agar kelak saat kita meninggal tergolong husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bibarakati Ummul Quran, kita baca Al-Fatihah untuk kedua orang tua teman-teman sekalian, apalagi yang sudah meninggal. Siapa tahu sedang menanti doa kita. Ya Allah, untuk kedua orang tua, untuk guru-guru yang telah menjadi jalan ilmu, wabil khusus untuk pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid yang sedang melaksanakan ibadah haji, Kiai Haji Abdullah Gimana Setiar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامات الفاتحة بمعجزة الفاتحة وببركات الفاتحة نسألك الإجابة نسألك البركة نسألك السلامة نسألك العافية نسألك الهداية نسألك المعرفة نسألك المحبة آمين ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan siapapun yang dipilih Allah hadir di majelis ini disehatkan lahir batinnya, dimudahkan segala urusan-urusannya, dilapangkan rizkinya, dibahagiakan hidupnya, dimuliakan derajatnya, dikabulkan doa-doanya, serta mudah-mudahan kita semua bisa berangkat haji dan umroh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita berdoa semoga rombongan haji Darut Tauhid juga seluruh jamaah haji dari seluruh dunia diberikan keselamatan, kelancaran dan pulang membawa haji yang mabrur. Dan teman-teman yang hadir mudah-mudahan kumpulnya sekarang kelak bisa berkumpul di padang Arafah. Mau haji tidak? Mau haji tidak? Sok atuh angkat tangan kanannya. Ya, tempelkan di pundak teman sebelah kanan. Hai teman-teman, saya berniat haji. Saya pasti haji. Anda saksinya. Sah salaman kanan kirinya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Sok atuh ya. Bayangkan Anda sudah pakai kain ihram, ya. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sekarang sambil pejam semua ya, merem aja sambil bayangin sedang pakai ihram, sedang di depan Ka'bah. Mudah-mudahan Allah Maha tahu jeritan hati teman-teman yang pengen datang ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nur Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma arzuqna hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura
وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور أخرجنا من الظلمات إلى النور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, selamat jalan para tamu Allah. Mudah-mudahan tahun depan, tahun-tahun yang akan datang bisa berangkat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dulu saya waktu 2001 pas pengen berangkat di Darut Tauhid di sini Pak, suka nganterin tahun 2000. Jadi panitia sampai Darut Tauhid, terus jadi panitia yang lebih besar lagi sampai Polda. Jadi panitia inti lagi sampai asrama haji. Tapi sedih begitu mereka sudah berangkat. Aduh ya Allah, sedih. Terus saya nanya, diajarin oleh guru saya, ada selawatnya, baca 11 kali kalau pengen haji. Ini syariat, yaitu selawat kalau pengen haji, pengen umroh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin analu biha ziyarata habibika bil madinatil munawwarah fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 11 kali. Sudah hafal? 11 kali setelah sholat. Terus setelah itu tabung. Saya nanya teman yang sudah bisa berangkat, gimana Ji bisa berangkat? Nabung aja Ustadz, nabung aja. Nabung aja. Ternyata dengan nabung tuh bukti kita sungguh-sungguh pengen bisa berangkat. Oh di bank mah malu Ustadz karena saya sedikit. Nggak apa-apa, di kaleng, tempat calengan aja bikin sendiri. Tabungan haji, misalkan Anton, tulis aja, Allah mau tahu. Saya menurut. Begitu tabungan baru 1,5 juta, masih ingat 2001, bener Allah yang mencukupi bisa berangkat. Jadi teman-teman boleh nanti selawatnya saya kirim ke DKM ya. Yang berminat boleh minta fotokopiannya. Jadi baca 11 kali. Teman saya sebulan ternyata setelah itu berangkat haji tahun depannya. Karena nabungnya 1 juta dan sehari 3 kali. Sebulan langsung dapat. Tapi bismillah ya, mau haji? Nabung mau? Ya, sok tuh. Saya pengen janji, angkat tangan kanannya. Tempelkan pundak temannya. Hai teman-teman, sepulang pengajian saya berjanji buka tabungan haji. Anda saksinya. Sah salaman ya. Terserah, tulis aja sendiri. Kalau kemudian malu mah insyaallah, insyaallah, insyaallah. Selamat ya, nanti yang itu testimoni tidak bisa berangkat Ustaz, bisa berangkat. Yang ketiganya kalau pengen segera, kalau ada yang berangkat haji bantu. Kalau disuruh apa, pokoknya datangi. Bila perlu minta doa kepada yang berangkat, jangan minta oleh-oleh yang lain lah, minta doa aja. Adapun dikasih yang lain alhamdulillah. Kasih sorban, kasih yang lainnya alhamdulillah, tapi utamakan minta didoakan. Salah satu keistimewaan orang berangkat haji, doanya seluruhnya dikabulkan oleh Allah. Jadi minta didoakan. Yang keempatnya, cari buku-buku, beri gambar Mekahnya, gambar Ka'bahnya, setiap bangun tidur ditatap supaya tambah kita tertarik gitu. Beli tentang CD-CD haji, video-video haji supaya kita ya Allah, kayak tadi aja sudah suaranya tuh mirip kayak lagi di sa'i, labbaik Allahumma labbaik, apalagi nanti pas berangkat. Insyaallah lah 4 itu ya. Jadi baca sholawatnya, kemudian buka tabungannya, kemudian bantu kalau orang mau berangkat sambil nanya apa rahasianya. Yang keempatnya beli bukunya, beli ininya, insyaallah. Siap semuanya? Mau haji? Moga-moga saya doakan bisa berangkat haji, amin. Yang kedua, karena berkaitan nanti menjelang Idul Adha,
saya ingin sedikit berbicara tentang surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Asbabun nuzul ayat itu, ada putra Nabi Qasim meninggal, As bin Wasil. Salah satu riwayat mengatakan lagi Abu Lahab ngomongnya apa? Muhammad Abtar. Abtar itu apa? Terputus. Karena semua anak laki-laki Nabi meninggal dunia, termasuk yang terakhir. Gimana tidak sedih ya? Nabi juga manusia, diajaki, dilecehkan, terputus. Nah, lagi sedih begitu, lagi murung begitu, Allah turunkan ayat ini. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad Al-Kautsar. Makna pertama Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar. Jadi diberikan gambaran pada Nabi satu telaga yang penuh dengan kenikmatan, membuat Nabi lupa kesedihan di dunia. Begitu digambarkan Al-Kautsar. Makanya sebagian Ibnu Abbas menjelaskan begitu ayat ini turun, Nabi tersenyum karena saking gembiranya digambarkan. Riwayat yang lain mengatakan Al-Kautsar itu nikmat yang banyak, seolah-olah ya Rasulullah, piraku cuma satu ujian, satu kesedihan, menghilangkan seluruh nikmat Allah yang banyak. Bukankah lebih banyak nikmat yang sudah Allah berikan padamu daripada sekedar kesedihan yang sekarang kau alami? Ini Al-Kautsar bisa dipakai oleh bapak, sahabat dan saudara sekalian. Kalau lagi sedih, coba ingat ayat ini. Inna a'tainakal kautsar. Sama-sama, kalau kita lagi ada sesuatu baca apa? Inna. Nih kayak saya lihat sekarang dari depan, mirip wajahnya nih ya. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, wajah-wajah yang sedang punya masalah masing-masing. Pasti sedang punya masalah, betul? Halo. Kayaknya belum semangat nih. Angkat tangan kan Julah. Saya punya peraturan kalau ceramah. Oh, mau masuk sebentar. Tempelkan pundak temannya. Hai teman-teman, kalau dengar ceramah jangan ngantuk. Bangun. Mau masuk? Ya boleh. Sebentar ya, Agi mau masuk. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar yang budiman, maaf pada jamaah sekalian, saat ini berada di kota Madinah di Masjid Nabawi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon izin Ustaz Komar. Alhamdulillah, suhu menunjukkan 52 derajat Celcius tengah hari tadi, panas, dan anginnya lebih panas lagi. Tapi pasti semuanya sudah diukur oleh Allah yang maha bijaksana, maha adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau sedang dingin, di sini dingin sekali sampai kadang pori-pori mengeluarkan darah. Itu pun pasti sudah diukur oleh Allah yang maha adil. Tidak boleh kita mencela sekecil apapun juga perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah suasana kota Madinah sekarang mulai menyepi karena sudah mulai pada berangkat menuju kota Mekah, karena minggu depan sudah mulai persiapan pelaksanaan puncak ibadah haji. Dari seluruh penjuru negeri, dan semuanya adalah ciptaan Allah, dan semuanya adalah undangan Allah, para tamu Allah. Siapapun yang dikehendaki Allah berada di tanah suci ini pasti akan ada jalannya. Bukan masalah uang, tapi masalah diundang oleh Allah atau tidak. Lebih nikmat lagi, bukan hanya diundang, tetapi dijamu oleh Allah. Dijamu dengan nikmatnya ibadah, dijamu dengan dibukakannya pintu hikmah,
dijamu dengan ilmu-ilmu yang manfaat, dijamu dengan pengalaman-pengalaman yang penuh berkah, sehingga keberangkatan ke Tanah Suci benar-benar bisa menggugah dan merubah menjadi lebih baik. Masya Allah. Inilah sebetulnya yang paling penting kita rindukan, adalah tidak hanya diundang ke Tanah Suci, tetapi dijamu oleh Allah. Jamuan Allah yang paling mahal adalah dibukakannya hati, bisa menjadi orang yang selalu terpaut kepada Allah, yakin kepada segala janji dan jaminan Allah, selalu merasa ditatap oleh Allah, selalu merasa didengar, selalu merasa diketahui semua perbuatannya, sehingga sholat pun pasti akan jadi lebih khusyuk, amal-amal menjadi ringan dan ikhlas dan istiqomah. Dan kalau melakukan kesalahan mudah sekali menyesalinya dan taubat. Kalaupun diberi nikmat tersungkur bersujud syukur. Kalaupun ada ujian selalu berbaik sangka kepada Allah dan berbuah sabar. Masya Allah. Mudah-mudahan semua sahabat diundang oleh Allah ke Tanah Suci ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Duhai Allah yang maha menatap hamba di Tanah Suci-Mu, Engkau maha mendengar siapapun yang hatinya menjerit ingin diundang oleh-Mu. Siapa lagi yang bisa memberangkatkan hamba-Mu ke Tanah Suci-Mu selain Engkau? Engkau mendengar setiap jeritan hati, Engkau mendengar setiap rintihan jiwa, Engkau memperhatikan siapapun yang menghibah kepadamu. Amin ya Allah. Engkau janji tidak akan menyia-nyiakan para pemohon. Amin. Tidak akan menyia-nyiakan para pengharap yang hanya berharap darimu. Duhai Allah yang maha agung, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Duha yang menjanjikan saat mustajab, jadikanlah saat ini saat Engkau kabulkan doa kami, hamba-hambamu yang lemah, yang tidak berdaya, yang berlumur dosa, yang tidak punya apa-apa selain berharap kepadamu. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Semoga doa dari Tanah Suci ini membuat Engkau ijabah siapapun yang bermunajat. Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau maha baik. Taqabbal minna ya Karim. Amin ya Allah. Hadirin, doalah masing-masing, mintalah kepada Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Mujib. Amin ya Arhamar Rahimin. Amin ya Ghafurur Rahim. Irhamna ya Allah. Jangan ragu-ragu hadirin. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha menyaksikan apapun yang kau kerjakan. Amin ya Allah. Kabulkan wahai yang maha mendengar, undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah, dengan caramu pada waktu yang paling sempurna menurutmu. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih sahabatku sekalian, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Jazakallah Ustaz Komar, mohon doa, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ditambah doa dari AA dari Madinah tadi,
menjadikan betul-betul keinginan harapan sahabat-sahabat sekalian dikabulkan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita kembali, inna a'tayna kal kautsar. Jadi Nabi diupahan, lagi sedih seolah-olah diajaknya begini ngobrol, ya Rasulullah, piraku gara-gara satu kejadian ini seolah-olah engkau melupakan nikmat Allah yang begitu banyak, al-kautsar. Ayo, begitu banyak nikmat Allah, termasuk, ayo ini jadi patokan dan jadi semacam ayat yang harus menjadi pengingat kita. Kalau teman-teman lagi susah, ada masalah, segera baca inna a'tayna kal kautsar. Sudah banyak nikmat Allah. Sendal hilang, selain inna lillah, supaya tidak terlalu sedih, inna a'tayna kal kautsar. Baru sendal yang hilang. Betapa banyak saudara kita malah tidak punya kaki. Andai kemudian kaki kita yang ditakdirkan na'udzubillah luka, lumpuh, seperti apa? Pilaku baru sendal saja, kemudian seharian itu rungsing. Sakit gigi, setelah innalillah boleh baca tuh ya Allah, iya. Gigi yang sakit, tapi kan mulut sehat, bibir sehat, mata sehat, telinga sehat. Inna a'tayna kal kautsar. Anak sakit 3 hari, merenging ibu teh, terus merasa susah. Coba anaknya umur berapa Bu? 10 tahun. Berarti kalau kali 360 hari 3600. Banyakan sakitnya, banyakan sehatnya. Inna a'tayna kal kautsar. Wis, segitu aja. Siap semuanya? Kalau ada apa-apa, jadikan ayat ini sebagai pengupahan diri kita juga. Sok atau punya masalah apa teman-teman, boleh dengan ayat ini. Tapi saya belum punya jodoh yang belum punya, tapi yang lain kan sudah diberikan menjadi milik Anda, nikmat hidup yang sudah bertahun-tahun, napas yang sehat, kemudian keluarga, teman-teman. Inna a'tayna kal kautsar. Masalahnya kita lebih fokus pada yang belum ada, itu yang membuat hidup sengsara. Intinya kurang syukur. Makanya salah satu pelajaran Idul Adha kurban itu tanda kita bersyukur. Sebab janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Pasti dibalas, pasti dibalas. Jadi sing banyak syukur aja. Makanya Nabi Sulaiman mah pinter. Doanya apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Nabi Sulaiman mintanya jadi ahli syukur, dan setelah itu ditambah-tambah terus nikmatnya. Kita mah kadang minta jadi orang kaya sambil kurang syukur. Jangan aneh, yang sudah ada malah diambilin. Syukur aja, syukur aja. Siap jadi ahli syukur? Ahli syukur tuh begini teknisnya. Kalau saya di kelas suka ngasih begini, ada kertas lembar, terus saya kasih tahu ke teman-teman apa yang terlihat. Kertas kosong Ustadz. Terus saya tengahnya kasih spidol, tik. Apa yang terlihat sekarang? Orang pada bilangnya titik Ustadz, ada warna hitam. Nah itu hidup kita tuh. Begitu kasih titik, yang dilihat itunya. Harusnya kertas kosong Ustadz, kasih titik tengah-tengah. Apa yang terlihat? Masih banyak yang kosongnya Ustadz, masih banyak yang putihnya. Kan bisa. Kita mah enggak titik, fokusnya pada titik. Maka jangan aneh kalau kita fokusnya pada titik, titiknya jadi besar, jadi membesar, jadi membesar, dan semua kertas itu bisa hitam semuanya. Sok, sakit gigi syukur apa sabar? Ayo jawab. Ayo, sabar apa syukur? Halo, syukur apa sabar? Cung yang sabar, cung yang syukur. Yang tidak ngacung yang mana? Aduh, syukur takut jadi sakit gigi. Sabar, memang bersyukur, udah ngerti. Nah salahnya kita Bu, ibu-ibu denger nih, begitu kita sakit gigi fokus mah pada yang sakit. Makanya jangan aneh
kepala jadi pusing, badan jadi meriang, leher jadi pegel, karena fokus pada yang sakit. Harusnya yang sakit sekedarnya innalillah, fokus dong, gigi kan 32, alhamdulillah ya Allah, yang sakit cuma 1, makasih ya Allah. Coba kalau 32 sakit, waduh, alhamdulillah gigi sakit tapi kan lidah sehat. Tuh caranya, kalau kita fokusnya lidah sehat, alhamdulillah, mata sehat, jangan aneh, jadi ringan. Siap semua jadi ahli syukur? Angkat tangan kirinya, tempelkan pundak temannya. Hai teman-teman, saya berjanji setelah ini akan menjadi ahli syukur. Anda saksinya. Sah, salaman ya. Sebelah ngantuk, nempelnya ke kita. Syukur apa sabar? Syukur apa sabar? Wes sekarang mah Pak, dua-duanya aja supaya jadi amal soleh. Ya sabar ya syukur. Sabar nahan, syukur ya Allah, nikmat sekali teman sebelah nih ya, tidur luar biasa. Ya Pak, dan kita juga nggak boleh menilai orang, nggak boleh. Ngaji tidur, jangan-jangan nggak dapat ilmu. Lah kalau Allah mau mah sambil tidurnya dia mimpi sedang diajar oleh Ustadz Komar, sama saja dengar ceramah. Kan kita mah suka salah nilai orang teh ya. Di Ancol ada villa Pak, terus di atas villa orang lihat ada yang digubuk tinggalnya, sambil reot dia liatin. Bapak-bapaknya keluar dari gubuk, orang di atas tuh ngeliat di villa. Coba saya mau ngasih surprise ke bapak yang digubuk. Pagi-pagi nemuin, Waalaikum Pak, salam. Sudah lama tinggal di gubuk ini? Ya hampir 5 tahun. Aden di mana? Saya di sana Pak, di villa. Pak, kita janjian yuk Pak, saya ngasih surprise Bapak. Ngasih apa bos? Gimana kalau 2 malam gantian tidur? Maksudnya gimana bos? Bapak di villa saya lantai 24, saya di gubuk Bapak. Jangan main-main bos. Bener Pak, saya juga pengen merasakan tidur di gubuk. Ah bercanda ya, serius Pak, tapi cuma 2 malam ya Pak. Yang bener serius nih, serius. Alhamdulillah, walaupun 2 malam, salaman. Jadi sore itu bapak yang di gubuk naik ke villa di atas, yang dari villa di gubuk 2 malam. Begitu tidur malam, bapak subuh sudah bangun dari villa, turun langsung gubuk. Bos, nggak usah 2 malam mah, cukup semalam saja. Sudah cukup semalam saja tidur di villa. Kenapa Pak? Bukannya enak, ada kolam renang, empuk kasurnya. Ya Allah bos, cukup semalam. Saya waktu tidur di gubuk, mimpinya tidur di villa bos. Waduh enak. Lah sekarang tidur di villa, mimpinya di gubuk. Udah, saya lebih baik. Tuh, nggak boleh nyangka, nggak boleh berburuk sangka. Ternyata banyak yang begitu Pak. Apa karena kasur yang empuk bisa tidur? Belum. Oh, banyak yang kasurnya jutaan nggak bisa tidur. Ada salah satu teman datang sampai sebuah hotel di Bandung nih, datang minta Ustadz doain saya. Kenapa? Sengaja nyewa hotel nih, pengen bisa tidur yang mewah. Ternyata nggak bisa tidur Ustadz. Ya Allah, tadinya sengaja nyewa nih supaya bisa tidur. Jadi tidurnya gimana Pak? Kalau tidur saya minum obat tidur, ditunjukin sampai ratusan ribu baru bisa tidur. Lihat orang kaya berlimpah harta nggak bisa tidur, kalau tidur harus minum obat tidur. Lihat kanan kiri kita sebagian nggak usah obat tidur, ngasar ke DT. Apalagi bersandar di tembok, sebagian ibu-ibu. Haram loh Bu kalau pengajian bersandar di tembok itu, hukumnya haram. Bersandar hanya kepada Allah. Wis kalau pengen bahagia mah inna a'tainakal kautsar. Suami ibu galak Bu, ayo saya tanya, banyakan galaknya sehari-harinya apa banyakan tidak galaknya? Jawab Bu. Galak terus Ustadz, seminggu 7 hari galaknya 8 hari.
Tapi kan ibu punya suami. Betapa banyak ribuan jutaan akhwat yang belum kebagian suami, dipelihara walaupun galak, Bu. Alhamdulillah ibu sudah punya. Betapa banyak yang menantikan, subhanallah. Tapi kan kadang-kadang galaknya, dan boleh jadi galaknya karena kemudian kebaikan untuk kepentingan bersama. Pokoknya begitu aja. Anak rewel, inna a'toina kal kautsar. Lebih banyak rewelnya apa tidaknya? Rasanya sih lebih banyak tidak rewelnya kalau mau jujur. Teman-teman, bismillah, moga-moga kita semua menjadi ahli syukur. Nih sambil duduk begini, berapa banyak nikmat Allah nih, bisa dengar, bisa duduk, bisa tertawa. Punten ya kalau mungkin sebagian kita diuji ambeien duduk juga mirih. Kalau sedang sakit mungkin boro-boro bisa tertawa. Alhamdulillah. Ayat itu dilanjutkan, bukti syukur kita, fasolli li rabbika wanhar. Mulai hari ini salatnya harus tanda syukur. Rasulullah pernah lagi gilirannya saat dengan Aisyah, terus izin, bolehkah saya ibadah kepada Allah Aisyah? Memang ini jatah dengan dirimu. Apapun yang membuat Rasulullah bahagia, aku rela ya Rasulullah. Ibadah dilihatin semalaman sama Siti Aisyah, ya Allah, sampai kemudian ibadahnya tidak ada yang ternikmat, kata Siti Aisyah. Sejak takbirnya enak, sejak bismillahnya luar biasa, dilihatin oleh Aisyah. Senang sekali Aisyah melihatnya. Sampai sebagian meriwayatkan ke bengkak kaki Rasulullah. Aisyah nanya, wajar dong nanyanya begini, ya Rasulullah, bukankah dosamu sudah diampuni, yang lalu, yang akan datang, sudah terbebas maksum, sudah jaminan surga, kenapa ibadahmu sampai begini sholatmu ya Rasulullah? Apa jawabnya Rasulullah? Afala akunu abdan syakuru. Apa aku nggak boleh Aisyah menjadi hamba yang paling bersyukur pada Allah, paling bersyukur pada Allah, diberi karunia sehebat ini. Tuh, makanya ibadah Rasul mah syukur. Syukur. Kita belum nikmat ibadah karena masih kewajiban, masih beban. Rasulullah ibadahnya syukur, tanda syukur. Bismillah, mulai nanti sholat subuh begitu bangun, makasih ya Allah bisa sholat subuh lagi ya Allah. Mulai karena syukur ibadahnya. Kalau ibadahnya bukan karena syukur, beban. Kok karena kewajiban kita dikejar-kejar, aduh merasa belum tenang. Tapi sebagian katanya para ulama, para kekasih Allah sudah sebagai syukur. Makanya pengen yang bagus, pengen yang nikmat. Nah, sholat itu salah satunya. Di samping sholat di sini adalah sholat Idul Adha, sholat sunnah. Dan kemudian tanda bersyukur, wanhar, berkorbanlah. Saya mau mengajak teman-teman sedikit share dari buku saya ya, sharing. Saya nulis buku, salah satunya Kiat Mewujudkan Impian Menjadi Kenyataan. Ada 5 langkah. Yang pertama, sebenarnya ini dari rukun Islam, Haji Anton. Yang pertama, berani bercita-cita. Idul Adha ini berapa hari lagi? 11 hari lagi apa 12 hari lagi? 11 ya, tanggal 12 Idul Adha, 11 hari lagi. Teman-teman, ayo, masih punya waktu 12 hari. 12 hari itu buat Allah mah tidak panjang, tidak pendek, tidak sebentar, tidak lama. Kun fayakun saja kalau teman-teman mau berniat untuk korban Idul Adha besok. Bismillah. Salah satu bukti syukur, wanhar, berkorbanlah. Katanya kalau kita pengen sesuatu harus diawali dengan berani bercita-cita. Yang pertama apa? 1, 2, 3. Yang pertama, berani. Wis, berani mimpi. Nih kayak sekarang nih, mau korban tidak besok Idul Adha? Korban apa? Hah? Korban perasaan Ustaz. Ayo korban kambing, korban sapi. Niat aja, niatnya saja sudah pahala, cita-citanya saja sudah mulia. Kemarin, Jumat kemarin dibahas oleh Agim. Begitu Idul Adha, sebagian tuh kalau ditanya nggak punya cita-cita. Mau korban sapi nggak, Mas? Boro-boro sapi Ustaz, saya lagi susah. Mau umroh nggak besok? Apalagi umroh. Haji? Jadi nggak ada sedikit pun ngomong jatuh.
Kalau saudara ngomong begitu, ribuan malaikat juga wah. Kenapa sih nggak begini? Mas, mau korban sapi nggak nih? Ya Allah, insya Allahnya tuh jangan punten ya, kan kita mah insya Allah tuh menutupi ketidaksanggupan. Insya Allah, Allah teh maha tahu, dosanya 2 kali loh. Mau datang nggak ulang tahun hajatan sunatan anak saya? Insya Allah. Padahal kita nggak tahu tuh, nggak bisa datang. Seberapa sering Anda menggunakan insya Allah sambil Anda kemudian tidak menepati janji? Jangan-jangan nanti insya Allah menjadi rusak gara-gara Anda. Dia datang nggak? Insya Allah sih bilangnya, wah insya Allahnya dia. Wah, teman-teman sampai jangan sampai. Jadi mau korban sapi nggak? Hah? Insya Allah siap gitu. Mau haji? Siap Ustadz, ya Allah saya pengen. Mau nikah? Hari nikah mau nggak pakai insya Allah. Ini giliran yang begini mau, harusnya insya Allah dulu dong. Gitu. Jadi berani cita-cita aja. Dulu saya begitu waktu Eko pesantren sama Agim umroh. Berapa waktu itu ya Ustadz, dia pembebasan tanahnya teh semeter 300. Bukan, pokoknya 7 juta teh 100 meter. Jadi berapa tuh semeternya? Pokoknya 700. Jadi ya pokoknya 7 juta gitu ya. Waktu itu berapa meter lah pokoknya. Saya sama jamaah, ayo bu sedekah apa gitu kan. Ditanya suka begitu. Selesai tuh Agim, Komar berapa? Langsung gitu. Siapa? Maaf ini sekedar tahadus binikmah ya, karena saya nulis juga waktu di Darut Tauhid. Berani bercita-cita aja. Saya 7 juta tapi dicicil. Bagus, marah, bagus. Cicil berapa bulan? Habis ceramah saya Ustadz Yusuf Mansur sama Agim. Ustadz Yusuf Mansur di Darul Hajj. Saudara-saudara sedekah nih begini. Udah bertiga di ruangan. Agim ngomong begini, Ustadz, kita nih nyuruh jamaah sedekah. Hari kita sedekah naon? Lihat jamaah ada yang motor disedekahkan sampai pulang jalan kaki. Ada yang jam disedekahkan sampai ngelihat jam temennya nggak punya jam. Kita sedekah apa nih? Saya mas tertantang gitu. Selesai saya ngomong ke istri. Waktu itu ada orang yang butuh mobil. Kemudian, Bu, pengen diganti gak mobilnya? Ya pengen lah ya. Nih es kudo kita sedekahkan aja. Bener ya, bener. Panggil orang yang butuhnya. Udah dapat belum mobil? Belum dapat. Harganya mahal 70, 80. Waktu itu sekitar 75 harganya. Ini ambil STNK-nya Pak. Ini ambil BPKB-nya. Boleh 40 juta es kudonya? Enggak dibeli, sedekah aja buat Bapak. Yang bener? Iya. Sujud. Telepon saya, Ustadz Yusuf, saya udah sedekah Ustadz, cita-cita nih karena pengen sesuatu, jadi saya mulai sedekah mobil. Bagus Ustadz Komar, kata Agim, bagus, tapi doain ya mudah-mudahan segera dapat mobil. Ya insya Allah. Pengen Innova waktu itu, seminggu nggak dapat saya tuh pakai motor, pakai angkot, 2 minggu rada tegang, oke ini nggak dapat. Telepon lagi Ustadz Yusuf, Ustadz gimana ya belum dapat nih. Dapat nggak nanti Innovanya nih? Tenang Ustadz Komar, kalau nggak dapat saya bayarin 75 jutanya. Tapi begitu Ustadz dapat, Innovanya buat saya. Ya jangan gitu Ustadz. Aduh, bener Pak Haji Anton, alhamdulillah sebulan dapat yang baru. Terus saya main ke Jakarta, Ustadz, alhamdulillah ini Innovanya nih. Wah keren, bagus, alhamdulillah. Percaya kan? Iya, berani aja cita-citanya. Hajar kata dia gitu. Gimana sekarang, pengen mobil yang lebih bagus gak? Pengen sih Ustadz. Ini STNK-nya, wah. Daripada dari Jakarta jalan kaki udah. Saya pura-pura aja sebentar, saya ke air dulu Ustadz, pulang aja udah. Ayo teman-teman, berani aja cita-cita mah. Karena begini kan, maaf ya, waktu saya jalan terus saya tuh pengen punya omset buku, ngomong ya Allah pengen 100 juta.
Ternyata benar dapatnya 98, jadi kurang 2 juta. Datang pada guru saya cita-cita begini, pengen supaya sedekah berapa? 100. Beliau mengatakan, salah Mar, kenapa kamu cuma 100 juta sehingga dikabulkannya kurang sedikit 98? Harusnya 1 miliar kamu cita-cita biar sedekahnya lebih banyak dan melesetnya mungkin 980 juta. Benar, saya baru ingat pidato Soekarno, wahai anak muda, gantungkan cita-citamu setinggi langit, minimal nyangkut di tiang listrik. Kalau cita-cita mobil meleset itu kemudian motor. Kalau cita-cita 30 juz meleset tuh 20 juz hafalan. Kalau cita-cita 20 juz meleset tuh mungkin 15 juz. Lah kalau cita-citanya setengah juz ya melesetnya tuh jadi 1/4. Halo, siap berani bercita-cita? Pokoknya, dan itulah makna syahadat. Syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata guru saya, miftahul jannah la ilaha illallah. Oh iya, saya lupa ya, saya sering baca la maujuda illallah, la maqsuda illallah. Kalau yang pengen penjelasannya sudah saya cetakkan itu di majelis saya besok malam Sabtu. Kalau yang mau hadir di Jalan Haji Bardan, udah 3 tahun majelis itu, nggak apa-apa ya Kang, sekalian informasi. Sama Asmaul Husna juga sudah dicetak oleh seseorang, penjelasannya apa ma'buda illallah itu ya, masih ada. Kalau mau boleh malam Sabtu besok hadir ya, lembaran-lembaran itunya masih ada supaya Anda mengenal. Malam Sabtu besok di Buah Batu di Jalan Haji Bardan 5 nomor 2 di Logam. Itu sudah 3 tahun pengajian majelis saya, habis Isya sampai jam 9. Boleh tuh ada lembarannya, moga-moga masih ada. Jadi supaya Anda difigurain, bagikan ke anak cucu penjelasan-penjelasan la maqsuda illallah, la ma'buda illallah. Nih kayak penjelasan begini, moga-moga di antara hati sahabat semua ada yang hadir tuh sedang pengen haji, tiba-tiba saya penjelasannya sing wani karena cita-cita, bismillah haji aja, ngomong yang bagus-bagus aja. Siap semuanya? Itu makna syahadat. Hidup kita harus cita-cita tertinggi, al jannah la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Buat seorang muslim tidak ada lagi cita-cita tertinggi kecuali dakhalal jannah, berjumpa dengan Allah dan Rasulullah. Tapi yang kedua, harus berani memulai. Berani apa? Katakan sama-sama, berani apa? Ayo, yang susah tuh do it now-nya mulai. Kayak tadi nih, punten ya, tidak semua pulang dari sini nih langsung nurut loh omongan saya. Buka tabungan haji. Sebagian mikir, nanti aja lah nabung mah kalau sudah gajinya tetap. Ngomongnya gitu, jadi gajinya tetap aja nggak naik-naik. Kenapa ngomongnya begitu? Ayo bismillah, buka aja. Sebagian teman-teman tuh pada berangkat loh. Mulai. Yang mahal tuh memulainya. Itulah kenapa yang kedua sholat. Katanya percuma syahadatmu kalau kemudian tidak sholat. Apalah arti syahadat kalau tidak diaplikasikan dengan sholat. Makanya sholat mah tidak boleh, tidak harus dilaksanakan. Mulai, wis pengen apa saja mulai. Angka 1 dulu, terus sedikit demi sedikit, terus lama-lama insya Allah kita semuanya bisa tercapai. Yang mahal tuh mulainya. Makanya kalau dalam teori fisika ada kelembaman itu. Apa sih kelembaman atau apa? Kalau orang sudah duduk, begitu jalan tuh pasti ke belakang karena sudah nyamannya duduk. Atau selagi jalan kemudian ngerem, pasti kita tuh maju karena susah tuh untuk ngerem. Jadi mulai, berani memulai. Siap semuanya? Nih, yang belum punya jodoh, mulai apa? Mulai bercita-cita, saya 2016 harus sudah nikah. Oh, tulis pakai target. Mulai apa? Mulai ta'aruf, mulai ngomong. Begitu ada yang bagus, rada ayo langsung, jangan pakai basa-basi, mulai aja. Neng, saya cinta padamu, ada pertanyaan? Langsung pingsan si Neng dengar. Kenapa Mas langsung nanya ada pertanyaan begini? Ya, undangan sudah saya bikin formatnya, tanggal sudah jadi, gedung sudah saya tanya bookingannya, tanggal itu kosong, tanggal 31 Desember.
Jadi tinggal calon mempelai wanita. Kalau Neng tidak ada pertanyaan, saya tulis di sini. Hebat. Ayo mulai. Ditolak Ustadz, nggak apa-apa, minimal sudah mulai. Sorry ya Mas, saya tidak selera dengan laki-laki yang to the point. Jawab, inna a'tayna kal. Kenapa jawab inna a'tayna Mas? Saya baru datang, satu wanita, katanya Neng harus tahu, satu laki-laki di Jawa Barat sudah 7 bandingnya wanita. Jadi ada 6 kesempatan, lebih banyak wanita yang belum nolak. Inna a'tayna kal. Gitu. Wes datang lagi. Mulai aja, mulai. Kita kan lama dan kadang males memulai ya. Segala sesuatu tuh yang mahalnya memulainya. Setelah berani memulai, apa yang ketiga? Harus berani berkorban. Itulah makna zakat. Itulah makna zakat. Berani berkorban nih teman-teman nih. Sambil ngantuk-ngantuk, sambil capek-capek, siapa yang tidak siap dengan penatnya menuntut ilmu, maka bersiaplah dengan kepedihannya dalam kebodohan, kata Imam Syafi'i begitu. Wajar. Nih adik-adik yang lagi jadi santri di sini, sudah siang kegiatan, harus berani berkorban, karena tiada kesuksesan tanpa perjuangan, tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Tunjukkan pada saya mana yang tidak diawali dengan pengorbanan. Orang-orang hebat semua pasti diawali dengan perjuangan, dan perjuangannya diawali dengan pengorbanan. Kenapa? Atau begini, siapa jenderal yang paling besar? Tolong jawab, siapa? Tuh semua jawabnya hampir Jenderal Sudirman. Apa karena badan yang besar? Bukan, karena pengorbanan jiwa beliau yang besar. Serangan umum Mas, besoknya serangan nih, malamnya sakit Sudirman, menggigil. Anak buahnya ngomong, Bapak istirahat jadi biscamp, biar kami yang bertempur melawan Belanda. Tidak, saya harus ikut bertempur bersama kalian. Pak, tapi kan Bapak sedang sakit, biar kami yang bertempur. Tidak, seorang jenderal pemimpin harus berada di depan saat pasukannya sedang dalam keadaan sulit. Ya kami tahu Pak, tapi kan Bapak sedang sakit, biarlah kami yang bertempur. Saya nangis Mas baca kisahnya ini. Apa jawab beliau? Sudirman memang sedang sakit, tetapi sebagai seorang jenderal dia tidak boleh sakit, dan dia tidak pernah akan sakit. Subhanallah. Sudirman memang sedang sakit, tetapi sebagai seorang jenderal dia tidak pernah akan sakit, dan dia tidak boleh sakit. Akhirnya sambil pakai mantel, bawa keris di sini, diapakan oleh anak buahnya? Ditanduk. Lagi sakit, Allahu Akbar, mimpin apa enggak nangis anak buahnya? Ya Allah, karena pengorbanannya. Ayo, simbol zakat tuh. Kalau engkau sudah sholat, mulai untuk sebuah cita-cita yang besar, belajarlah untuk berkorban. Kalau dapat 100%, 2,5% bukan hakmu, mulai berkorban, mulai memberi, mulai berbagi. Sebab hidup ini indahnya teman-teman, bukan seberapa banyak orang mengenal kita. Indahnya hidup, berapa banyak orang yang bahagia karena pengorbanan kita. Subhanallah. Siap? Halo? Pulang dari sini ada yang hilang sendalnya, tanya, ya Allah Mas nyari apa? Sendal. Sok atuh baca dulu, inna a'tayna. Iya sih sudah baca, cuman nomor berapa Mas? 41. Itu nggak kebetulan kita yang nanya, nomornya pas. La maujuda illallah. Di situ Anda sedang ditutup. Beranikah Anda berkorban? Dan Allah tahu sendal Anda baru. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu ya Allah. Belum saya lepas labelnya juga ya Allah. Beranikah di situ? Siapa tahu setelah itu ngasihnya sendal membuat dia punya alas, dan besok Allah ngasihnya pesawat terbang membuat Anda bisa beralaskan terbang ke Mekah. Subhanallah. Nyari yang hilang sendalnya. Siapa yang hilang sendal? Ya, ayo berani berkorban. Makanya identik pengorbanan itu dengan kemuliaan. Rasulullah dulu nasyid ada tuh lagunya, berkorban apa saja untuk apa ya dulu tuh, apa lagi ya, untuk apa ya, berkorban apa saja
untuk Islam mulia. Berkorban apa saja, berkorban apa saja. Siap semuanya? Jadi besok mau korban apa nih? Sapi apa kambing? Saya korban tenaga aja Ustaz. Enggak apa-apa, udah niat, cita-cita. Dan Allah maha bisa aja. Kalau kemudian bleg hari ini dikasih rezeki, insya Allah ya, berani berkorban, berani memulai, berani bercita-cita, berani mulai, berani berkorban. Itu makna zakat. Yang keempat, kalau Anda punya cita-cita tadi tuh ya, kayak berkorban tuh, saya sering mendefinisikannya gini, yang lain tidur, kalau Anda sedang punya cita-cita, jam 3 malam bangun tahajud. Yang lain sedang istirahat, Anda baca buku. Pengorbananmu lebih banyak akan melahirkan kesuksesanmu lebih banyak. Katanya kan begini ya, keajaiban itu lahir dari putra bernama kepedihan, kepahitan, pengorbanan, kawin dengan ibu bernama ikhtiar dan doa, lahir anak bernama keajaiban. Jadi hampir tidak pernah akan terjadi keajaiban bagi anak-anak, bagi orang muda yang hidupnya serba dalam kesenangan. Makanya harus bersyukur loh. Para nabi, para rasul hebat tuh karena lahir dari kesusahan dan melahirkan pengorbanan yang luar biasa. Nabi Ibrahim enggak berkorban, ayahnya sendiri harus berpisah. Nabi Ibrahim lebih hebat lagi pengorbanannya, menantikan Ismail dalam doa sebagian riwayat 40 tahun. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Istri pertamanya tuh Siti Sarah, nggak punya anak, padahal saya sambil doa, padahal kayak apa solehnya. Sampai Siti Sarah mulai kemudian menyerah. Ibrahim, kalau mau nikah lagi silahkan, supaya engkau punya keturunan silahkan. Enggak, saya nggak mau. Itu hebat Nabi Ibrahim, disuruh nikah lagi malah nggak mau. Rupanya ibu-ibu, para suami itu begitu, kalau disuruh malah nggak mau, kalau dilarang biasanya malah mau. Makanya malam ini disuruh aja Bu, sok pilih bapak mau nikah lagi silahkan Pak, silahkan. Cuman harus satu yang lebih pinter supaya bisa ngajarin kita. Yang kedua yang harus adil supaya nanti biar barokah semuanya. Yang ketiga Pak, langkahi dulu mayat mama. Tapi ini kisah nyata ya, saya haru dengar kisahnya nyata nih. Ada salah satu pegawai di sebuah BUMN melahirkan istrinya anak keempat, lumpuh. Jadi setelah anak keempat lahir, anak yang lain masih kecil, 3 yang lainnya itu diurus oleh suaminya. Istrinya lumpuh, jadi dimandikan, disuapin sarapan, kemudian dibopong, diganti pakaian oleh suaminya. Kebenaran kantornya dekat, jadi karena lumpuh hanya bisa melihat, dikasih remote depan TV setelah dikasih sarapan tuh. Terus siang dia istirahat, ngasih makan, nyuapin, ganti pampersnya, dibersihkan, berangkat lagi. Bertahun-tahun sampai anak-anaknya sudah pada menikah semuanya. Begitu anaknya sudah menikah dan istrinya sudah nggak bisa apa-apa, udah nggak inget apa-apa karena lumpuh setelah melahirkan anak keempat. Anaknya pada ngomong, "Pak, kami kan sudah pada nikah, sudah pada bahagia, sudah diurus oleh Papa. Barangkali Papa mau bahagia, sok atuh Pak, pilih mau menikah lagi." Apa jawaban laki-laki ini? "Kalian kok memikirkan Papa yang sehat, bagaimana dengan mamahmu yang sakit?" "Tapi kan mama sudah nggak ingat kita Pak." Jawabannya menakjubkan. "Memang mama tidak ingat kita, tapi bukankah kita ingat siapa mamahmu? Memang mama sudah tidak tahu siapa kita, tapi bukankah kita tahu siapa mama ini yang melahirkanmu, yang memberikan papa anak-anak? Tapi kan mama sudah sakit, tidak bisa melayani bapak. Bapak carilah." Apa jawabnya? "Dalam keadaan sehat saja Papa tidak akan meninggalkan mamahmu, apalagi mamah dalam keadaan sakit." Subhanallah. Halo, ibu mau punya suami ini Bu? Mau Ustaz? Sakit dulu ibunya nanti Bu, jangan sudah wis semua pas dengan pasangannya masing-masing. Nabi Ibrahim Pak sudah lahir, pengorbanannya apa?
sembelih Ismail. Ya Allah, pengorbanan yang luar biasa tuh Pak. Mana di antara kita yang sanggup? Sudah 40 tahun menanti. Dalam riwayat lagi lucu-lucunya, Allah tuh maha pencemburu, khawatir Ibrahim udah berpindah hatinya. Diuji, sembelih anakmu. Ya Allah, dipikir sampai 3 kali Pak, apa benar mimpi? Ya Allah, nggak ada lagi yang disembelih nih ya Allah, biar aku anak. Tapi karena sudah yakin itu, apa jawaban Ibrahim? Metodenya diabadikan dalam metode pendidikan Islam Pak. Lihat, musyawarah, demokrasi, dialog diabadikan. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika sudah mulai diyakini mimpinya benar, diundanglah Ismail, dan Ibrahim mengatakan, wahai Ananda, betapa aku sayang padamu, kalau terjemahan bebasnya. Tapi engkau juga tahu, Allah sangat ayahanda cintai, dan Allah memerintahkan untuk menyembelihmu. Fangdur madza taro. Bagaimana pendapatmu wahai Ananda kalau ayah dapat perintah Allah untuk menyembelihmu? Hebat jawaban Ismail Pak. Sambil bergetar jantung dan dada Ibrahim menantikan jawaban sang anak. Di luar dugaan, apa jawabannya? Ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Masya Allah. Wahai ayah, kalau itu perintah Allah, if'al fi'il amar, segera ayah laksanakan apa yang Allah perintahkan padamu. Insyaallah ayah mendapati aku menjadi orang yang sabar. Subhanallah. Dipeluklah Ismail. Ya Allah, di luar dugaan jawaban soleh Ismail tuh Pak. Lihat jawaban, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya soleh, ya pinter, ya bener. Luar biasa. Kalau pinter saja belum bener, boleh jadi jawaban Ismail, ayah dapat perintah untuk menyembelihmu nak, bagaimana pendapatmu? Begini pendapat saya ya, kan yang lebih tua ayah, lebih besar dagingnya ayah, kenapa tidak ayah saja yang disembelih? Tapi Ismail, ya abatif al tu'maru satajiduni insyaallah minas. Tampil minta 3 syarat dalam riwayat Pak, tapi minta 3 syarat ayah. Apa syaratnya? Deg-degan lagi Ismail, Ibrahim nih Pak. Ismail minta syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, tajamkan pisau ayah. Makanya sunnah besok yang nyembelih goloknya, pisaunya harus tajam. Islam mengajarkan fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata. Kalau nyembelih, sembelih yang bagus, yang cepat. Islam mengajarkan efektivitas, sekali potong sekali mati, supaya prosesnya cepat. Subhanallah. Jadi nggak boleh besok panitia Idul Kurban pisaunya pada tumpul-tumpul sampai sapi itu mati, la yahya wa la yamutu, mati enggak, hidup enggak, kelamaan, nggak boleh. Sampai pas sunnah tuh Pak, sapi yang mau disembelih dipisah dengan sapi yang belum disembelih. Kalau ada nomor urutan tuh, nomor 1, nomor 2, itu yang kumpul belum disembelih harus jauh, nggak boleh ngeliat. Kita harus merasakan perasaan kesapian Pak. Jangan sampai disembelih di teman-teman, waduh pernah geletak begini. Ada seorang wali dalam kitab Imam Ghazali itu Asmaul Husnanya Pak, dicabut kewaliannya gara-gara nyembelih orang tuanya sapi, induknya sapi di depan anaknya. Anaknya lihat emaknya disembelih Pak, ya Allah, emak saya. Kata Allah, nggak boleh seorang wali melakukan sampai sana, dicabut tuh Pak. Subhanallah. Islam tuh mengajarkan luar biasa ya. Nggak boleh ibu goreng ikan belum mati taruh di penggorengan, di penggorengan sampai nggak boleh, matikan dulu. Dan matikannya harus dengan cara yang kemudian cepat buat ikan. Bunuh kecoa kalau harus, tapi yang cepat mati kecoa. Jangan dicabut kakinya satu-satu. Rasakan nih ya katanya kamu. Sayapnya dilepas satu-satu. Waduh, jangan langsung mati begitu. Masya Allah, sunnah loh Pak. Makanya luar biasa Islam. Yang kedua apa syaratnya? Tutup mata ayah, tutup mata saya. Nah, Ismail ngerti mana orang tua tega untuk melakukan. Sunnahnya dulu para kiai
kiai pesantren ini pasti dididiknya kepada kiai yang lainnya, dititip-titipkan. Karena paling susah didik anak sendiri, Pak. Suka nggak tega, darah daging sendiri pasti nggak tega. Makanya banyak kiai nitipkan anaknya di pesantren lain supaya sama-sama diperlakukannya. Subhanallah. Ayo kita juga sama, suka nggak tega kalau darah daging kita. Yang ketiga ini yang mulia, yang buat anak-anak muda apa? Ismail, kalau sudah terpotong badan dan kepala saya, sebelum dikubur ayahanda, sentuhkan dulu kepada tangan ibunda Hajar tercinta, karena saya ingin dapat berkahnya ibunda tercinta. Darah dagingnya ada di tubuh ini. Subhanallah. Ismail tahu berkahnya hidup karena restu dari seorang ibunda, maka diabadikan, Pak. Sampai sekarang Siti Hajar itu katanya Hijr Ismail itu kubur Siti Hajar. Tidak sempurna orang tawaf sebelum melewati kuburnya Siti Hajar. Kalau masuk ke Hijr Ismail nyelip, nggak sah tawafnya. Harus menghormati simbol seorang ibu. Hikmahnya Luqman tuh mengajarkan setelah anishkurli wali walidaika, kepada Allah engkau bersyukur dan kepada kedua orang tuamu. Maka maaf ya, saya mah selalu yakin, boleh nih dipakai, saya ijazahkan juga buat teman-teman, boleh. Satu metode, Pak, kalau ada orang-orang pengen hajat atau ada sesuatu yang jodoh belum dapat-dapat, suka saya tanya, masih punya ibu? Masih, Ustadz. Sudah pernah basuh kaki ibu belum? Belum, Ustadz. Coba cuci kaki ibu. Barangkali ada dosa yang belum dimaafkan oleh ibu, atau ada sesuatu yang masih ngek ke ibu, sebab ngebabetnya luar biasa, Pak. Sering tuh, Pak, umroh, Ustadz saya belum punya jodoh, Ustadz doain. Masih punya orang tua teh, ada emak saya bawa umroh, Ustadz. Udah, nanti malam diajak emaknya depan Ka'bah, bawa handuk kecil ya. Buat apa, Ustadz? Basuh kaki ibu. 2, minta dimaafkan segala dosa kita sejak dari janin sampai sekarang, dan minta didoakan restu berkahnya orang tua dengan cita-cita teteh. Wow, tawaf ibunya. Ini kisah nyata, Pak. Ibu, maaf, ibu duduk depan Ka'bah sini sebentar, izinkan anak ibu mau membasuh kaki ibu, minta didoakan supaya dapat jodoh. Masya Allah. Begitu dianduknya diperas, Pak, kayak air Zam-Zam. Dia ngomong, maafin kakak ya, maafin. Barangkali selama jadi anak kakak banyak dosa, maaf lahir batin, maaf. Yang kedua, doakan supaya saya dapat jodoh ya, Mak, supaya bisa segera dapat jodoh. Waduh, belum selesai dicuci langsung diangkat oleh emaknya. Ibu mana yang tidak nangis anaknya basuh kaki karena sedang punya keinginan? Diangkat oleh emak juga, ya Allah, nah udah selesai cuci kakinya, ayo hadap Ka'bah. Emak juga pengen sebelum emak meninggal kamu sudah punya jodoh, lahir batin ikhlas ridho, maafkan nak. Nangis, saya ikut nangis juga, Pak, pas mimpinnya tuh. 3 bulan setelah pulang umroh, Ustadz khutbah nikah ya Ustadz, alhamdulillah sekarang saya sudah dilamar, khutbah nikah. Ayo pulang dari sini, ini kelihatan yang banyak masalah nih. Ayo, bener. Makanya ibu-ibu tolong kakinya mulai bersih sekarang ya, Bu, biar anak-anak juga rada syahdu mencucinya. Sambil kemudian mohon maaf, katanya surga di telapak kaki emak. Kan kalau rorombehan merada nggak khusyuk gitu, nah amat ya. Tuh minta begitu, berani berkorban. Yang ketiga, yang keempat, berani berproses. Itulah diajarkan oleh puasa. Ayo bismillah, bismillah. Segala sesuatu harus proses. Justru nikmatnya cita-cita tuh bukan karena berhasilnya nanti, Pak, karena saat prosesnya itu nikmat. Nikmatnya puasa tuh saat menahan laparnya. Aduh, kemudian ketemu air kayak apa tuh? Karena proses yang sudah dilalui. Harus jangan bim salah bim. Segala sesuatu nggak ada secepat dalam sinetron. Malah menjadi pertanyaan, Pak. Lihat aja mangga yang kemudian diprosesnya cepat tanpa biji di stek, biasanya nggak kuat nahan daunnya sendiri. Tapi yang dari biji prosesnya memang lama tapi kokoh, luar biasa. Proses malah mengagetkan kalau saudara baru nikah besok melahirkan. Yang sekarang nikah besok melahirkan, kenapa? Prosesnya cepat, Ustadz. Waduh, menggemparkan dunia nih. Halo, hai,
berani berproses. Nah, nanti yang kelima tuh haji, apa? Berani mengevaluasi diri. Kalau setahun cita-cita haji kita belum tercapai, evaluasi nih, barangkali nabungnya kurang besar, tambahinlah baca ayat yang Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Itu surat apa tuh Ustaz Ahmad? Al-Baqarah ayat 197-99. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dulu Ustaz Yusuf Mansur ngasih tahu 197 sampai 200 berapa, sampai nantinya innallaha sari'ul hisab, itu wallahu sari'ul hisab, itu baca. Katanya sebulan teman saya di Jakarta bisa Pak, bener tiba-tiba ada yang berangkatkan. Baca surat itu, coba Ustaz, surat apa tuh Ustaz? Nah, 197 Al-Baqarah sampai 202 itu sudah diijazah tuh, baca surat itu. Setahun lagi evaluasi, belum juga, tambahin suratnya, surat tanah. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan teman-teman sekalian, kita semua termasuk orang yang diberkahi oleh Allah. Jangan sungkan-sungkan, kalau ada apa-apa jujur sing banyak syukur. Tanda syukur adalah sholat dan berkorban. Jadi wanhar, besok bismillah, mudah-mudahan. Aduh Ustaz, saya belum punya rezeki, minimal besok Idul Adha jangan nganggur. Ayo datang ke tempat masjid Anda tinggal, bantu motongin dagingnya, bantu membagikannya, bantu bikin kopi buat panitianya, berkorban apa saja agar menjadi syiar buat Islam besok, agar rame di masjid. Saya sedih kalau dalam sebuah masjid panitianya tua-tua Pak, sampai nyembelih satu aja lama, anak mudanya pada nonton. Oh, itu bapak tuh ketindih sapi, aduh malah, oh itu sapinya lari, aduh, la ilaha illallah, nggak punya hati. Anak-anak muda pada nongkrong orang tua. Bila perlu yang takbiran orang muda, yang nyembelih orang muda, yang bagikan orang muda, biar orang tua tinggal melihat saja. Begitu harusnya. Baperihan kita belum bisa korban sapi, belum korban kambing, korban tenaga, korban pikiran kita untuk syiar itu, ya, insyaallah. Nah, inna syani'aka huwal abtar. Katanya nanti yang membencimu, yang bilang padamu, dialah yang kembali padanya. Makanya kalau orang yang membenci kita, biarkan sajalah. Tidak punya waktu kita untuk mengurus orang yang membenci kita, karena waktu kita teramat sibuk untuk mengurus orang yang mencintai kita. Gitu. Saya tidak punya waktu untuk membenci orang yang membenci kita, karena waktu kita sudah habis untuk mencintai orang yang mencintai kita. Wis, gitu aja. Siap semuanya teman-teman? Mudah-mudahan pulang dari sini bisa diamalkan, sing ahli syukur. Sebab Nabi juga diberitakan oleh Allah ketika ada sesuatu dibacakan inna a'tainakal kautsar. Yang kedua tanda syukur adalah sholat dan berkorban. Makanya mulailah sholatnya digeser, bukan karena kewajiban, makomnya ditingkatkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Sekali-kali sholat 2 rakaat syukur ke Allah. Nanti caranya begitu. Kalau minta apa-apa diawali dengan syukur dulu. Syukur, sholat 2 rakaat ya Allah, punya kontrakan ya Allah, yang lain mah susah nyari kontrakan, sekarang lancar, ibu yang kontraknya baik, kadang telat, syukuri. Nanti kalau disyukuri, siapa tahu besok Allah kasih malah kita yang punya kontrakan, gitu. Nah, yang ketiga, setelah sholat buktinya adalah dengan berkorban. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Mudah-mudahan Allah juga kumpulkan kita sama seperti sekarang di Padang Arafah, dan mudah-mudahan saatnya juga nanti kita bisa berkorban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada panitia wakaf? Ya. Yuk baca sholawatnya sambil saudara niatkan wakaf ini menjadi jalan bisa berangkat haji. Mana dompet saya? Ikuti sholawat ini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin analu biha ziyarata habibika bil Madinah munawwarah fi sihatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim
walhamdulillahi rabbil alamin. Wakafnya diniatkan ya Allah, wakaf ini mudah-mudahan sebagai pengorbanan agar bisa diundang, bisa berhaji, bisa berumroh, bisa mendapatkan rezeki, bisa mendapatkan jodoh bagi yang sedang menanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah rabbal minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala
sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Sami'u ya Basir, ya Latif ya Khabir, ya Hannan ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadikan saat ini saat ijabahnya doa ya Allah. Kami telah bersalawat kepada Rasul-Mu, kami telah menyebut nama-Mu, berzikir kepadamu. Engkau berjanji majelis ilmu tempat ijabah doa. Jadikan saat ini saat ijabahnya doa. Hadirin, di saat ijabah doa mari awali mendoakan kedua orang tua kita sama-sama. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekali lagi, Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma. Berhenti saat mengatakan warhamhuma, sebut nama ayah ibu kita masing-masing. Warhamhuma, sebut nama ibu, nama ayah. Kama rabbayani shaghira. Ya Allah, yang sedang sakit orang tua kami sembuhkan ya Allah, panjangkan umurnya. Yang sedang usaha berkahkan rizkinya, mudahkan setiap urusannya. Berikan pada kedua orang tua kami rizki yang halal, rizki yang berkah, rizki yang melimpah, rizki yang menjadi kami anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang sudah di alam kubur, lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan doa-doa ini menjadi pelapang kubur orang tua kami, cahaya bagi gelapnya kubur kedua orang tua kami. Sampaikan salam terima kasih kami pada ayah dan ibu kami di alam arwahnya ya Allah. Jadikan yang hadir di majelis ini, seluruh pendengar siaran ini, anak yang soleh dan soleha ya Allah. Izinkan kami bisa memberangkatkan haji orang tua kami, bisa mengumrohkan ayah ibu kami, bisa menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua kami, menjadi jalan kemuliaan dunia akhirat orang tua kami. Hadirin, mari baca doa untuk keluarga kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina. Saat mengatakan azwajina, sebut pasangan hidup kita. Istri sebut nama suami, doakan. Suami sebut nama istri. Azwajina ya Allah. Wa dzurriyyatina. Silahkan para orang tua sebut nama anak-anaknya dari majelis yang mulia ini. Doakan anak. Ya Allah, solehkan anak-anak kami, cerdaskan akal fikiran anak-anak kami, sehatkan lahir batinnya, mudahkan mereka menghafal Al-Quran-Mu, menghafal hadis-hadis Nabi-Mu, fahamkan mereka pada agama Nabi-Mu ya Allah. Muliakan akhlak anak-anak kami, tinggikan derajat anak-anak kami, luaskan ilmunya ya Allah. Jadikan mereka jalan keselamatan kami di dunia dan akhirat ya Allah. Lindungi dari godaan zaman, tipuan syaitan, jahatnya pergaulan. Berkahkan anak-anak kami dimanapun mereka berada. Ya Allah, kabulkan bagi sahabat-sahabat kami yang sedang menantikan jodoh ya Allah. Berikan jodoh yang soleh, soleha, pernikahan yang barokah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikan saat ini saat dikabulkannya doa. Hadirin, silakan hajat spesialnya sampaikan pada Allah masing-masing. Kami ikut mengaminkan dalam majelis yang mulia ini. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Istajib du'aana ya Maulana. Istajib du'aana ya Rabbana. Irhamna ya Allah wa anta khairur rahimin.
وانصرنا يا الله وأنت خير الناصرين وافتح لنا يا الله وأنت خير الفاتحين وارزقنا وأنت خير الرازقين واغفir lana innaka antal ghafurur rahim. Yang sedang membangun usaha, berkahkan rizkinya ya Allah. Yang sedang belajar, cerdaskan akal fikirannya, mudahkan menerima ilmu dari para guru-gurunya. Yang sedang dalam masalah, berikan jalan keluar. Yang sedang dililit hutang pihutang, lunaskan. Yang sedang bercita-cita, mudahkan untuk mewujudkan. Yang ingin haji umroh, sampaikan kami ke Baitullah. Izinkan Islam kami sempurna ya Allah dengan haji dan umrah. Hadirin, mari doa untuk saudara-saudara kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Hadirin, sekali lagi menjadi bagian syiar, kalau ingin silaturahmi di Majelis Ta'lim Syarif Hidayatullah besok malam Sabtu, sekaligus mudah-mudahan masih ada kopian yang penjelasan la maujuda illallah, la ma'buda illallah di Jalan Haji Bardan 5 nomor 2 daerah Logam Buah Batu Bandung, sama kajiannya. Mudah-mudahan menjadi bagian jalan silaturahmi. Boleh nanti datang ke sana, semoga masih ada kopiannya. Sekaligus saya akan share sholawat tadi ke DKM Darut Tauhid. Moga-moga bisa diperbanyak. Setiap habis sholat fardu baca sholawatnya 11 kali ya. Moga-moga cepat bisa berangkat haji biiznillah, bibarakati Rasulillah. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.